Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas 3. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian. Negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia memiliki tradisi pembelajaran di luar kelas yang disebut dengan tradisi Nordik. Tetapi pada realitanya, tradisi Nordik ini masih jarang dibahas dan dimasukkan dalam tinjauan literatur internasional. Kemudian tujuan penelitian dari artikel tersebut adalah untuk memetakan sejauh mana dan sifat penelitian empiris tentang pendidikan di luar kelas pada negara-negara Nordik. Metode penelitian yang digunakan adalah scoping review dengan cara mengumpulkan dan mencari jurnal pada pencarian jurnal internasional dan Nordik serta pencarian manual. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi 586 artikel dan 52 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Hasil dari penelitian ini adalah anggota negara Nordik khususnya Denmark memiliki kontribusi paling tinggi, yaitu 20 studi membahas pendidikan di luar kelas. Negara Denmark aktif dan mapan dalam melakukan penelitian ini. Negara Norwegia menjadi kontribusi kedua dengan studi yang berfokus pada fellowship dalam pendidikan jasmani dan pendidikan geosains di tingkat sekolah menengah atas. Swedia berkontribusi 11 studi, Finlandia 6 studi, dan Islandia 0 studi. Islandia merupakan negara Nordik yang mengalami kesenjangan dalam pembahasan tradisi Nordik. Studi mengenai pembelajaran di luar kelas sebagaimana besar dilakukan di sekolah dasar yang mencakup berbagai mata pelajaran dan sains, fellowship, matematika, dan bahasa. Kesenjangan penelitian dan rekomendasi yang pertama adalah dampak dari pembelajaran di luar kelas pada kesejahteraan siswa tingkat menengah atas. Yang kedua, proses pembelajaran yang menghubungkan persiapan di kelas, di luar kelas, dan tindak lanjut. Yang ketiga, perspektif multikultural dalam fellowship dan pendidikan luar kelas. Yang keempat, integrasi teknologi digital dalam pendidikan luar kelas. Sedangkan rekomendasi penelitian lebih lanjut tentang desain tugas pembelajaran yang sesuai dengan setting di luar kelas. Keterbatasan ulasan yang pertama adalah tidak menilai kualitas metodologi studi yang termasuk. Yang kedua, hanya mencakup artikel jurnal peer review sehingga mengabaikan buku, laporan, dan penelitian pada pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi. Kesimpulan pada jurnal ini adalah terdapat banyak penelitian empiris tentang pendidikan luar kelas di negara Nordik terutama Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada penelitian ini didominasi oleh perspektif dari guru, hakikat pendidikan luar kelas, dan kesejahteraan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas cakupan topik, metode, dan konteks pendidikan luar kelas di wilayah Nordik. Kemudian berkaitan dengan soal yang kedua, pembelajaran di luar kelas ini sesuai dengan sekolah tempat saya mengajar, di mana di SDIT Nurul Islam Paramarta, pembelajaran di luar kelas masuk dalam program sekolah kami, yaitu praktik renang di sekolah, yaitu di kolam-kolam renang terdekat, dan juga program studi halal. Praktik renang kami programkan pada bulan Februari sesuai dengan materi renang pada pembelajaran PJOK. Sedangkan praktik renang ini dilakukan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Praktik renang ini melibatkan guru PJOK, guru kelas, kepala sekolah, dan staf tata usaha, serta OPS sekolah. Sedangkan studi halal dilaksanakan pada bulan September yang melibatkan guru kelas, kepala sekolah, dan guru-guru secara bergantian. Studi halal dilaksanakan di luar kota seperti di kota Bandung. Kita berkunjung di wahana edukasi tertentu yang disepakati oleh wali murid dan pihak sekolah. Selain itu, pembelajaran di luar kelas juga kami lakukan seperti berkunjung ke kantor kecamatan untuk mengetahui peta desa dan juga mengenal struktur di kecamatan seperti banyak. Kami juga mengajak siswa untuk berkunjung ke pasar dan mengamati interaksi jual beli antar pedagang dan pembeli. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.